Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remveni Lambir, Prodi Instrumentasi Kilang tingkat 3 dari PMAK Migas. Jadi di sini saya akan membuat tugas dari Pawasis, yaitu mata kuliah DCS. Nah, di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama itu jelaskan bagian utama dari FCS. Nah, bagian utama dari FCS ini sebelumnya itu pengertian FCS-nya ini itu merupakan komponen dari DCS yang menghubungkan DCS dengan field melalui I2O modul yang ada di dalam fungsi. Nah, kalau fungsinya itu mengambil input yang masuk dari transmitter dan perintah operator, perhitungan sinyal kontrol, mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator. Nah, komponen dari FCS ini tuh ada 4. Yang pertama itu CPU, terus ada power supply-nya, terus Ethernet coupler, terus ada I2O modules. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar dari FCS. Kemudian ada unit proses itu fungsinya itu melakukan komputasi fungsi kontrol, terus dia juga menyeting nomor domain dan nomor station. Kalau catu daya ini atau power supply ini menerima daya dari power distribution board dan mengkonversi menjadi tegangan searah. Terus dia juga mendistribusikan tegangan DC ke semua unit pada FCS itu. Terus yang ketiga, bagian ketiga ini dia merangkai prosesor card pada field control unit, khususnya itu pada kabel VNet. Terus yang terakhir itu yang fungsinya terakhir itu melakukan isolasi sinyal dan konversi tingkat sinyal. Terus bagian yang terakhir itu I2O modul. Nah, modul ini dia bisa menjadi tempat untuk masuk atau keluaran, dan dia juga mengubah sinyal analog to digital dari field equipment yang menuju ke FCS atau sebaliknya. Pertanyaan yang kedua itu fungsi dari modul I2O itu. Nah, fungsinya itu sebelumnya ini ada contoh gambar modulnya ini. Nah, ini unitnya ini itu bagian dari DCS yang digunakan untuk berhubungan dengan dunia luar. Nah, unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari field ke dalam FCS ini. Contohnya itu dari data variabel proses seperti pressure, level, temperature, dan flow yang telah dikonversi menjadi sinyal standar oleh transmitter itu. Nah, sementara unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain itu menangkap data yang dikirimkan oleh interface DCS. Selanjutnya, ini adalah tugas ketiga. Nah, fungsi modul komunikasi ini, kalau modul komunikasi ini merupakan komponen dari DCS yang digunakan untuk komunikasi DCS dengan perangkat lainnya atau di dalam sesama DCS di hardware yang berbeda. Nah, modul komunikasi ini dapat mensupport RS232C, RS422-485, VNet, internet, dan juga lainnya, serta protokol untuk berkomunikasi dengan subsistem seperti PLC. Dia juga dapat di-download ke modul tersebut. Nah, engineering PC atau engineering workstation, EWS. PC ini tuh digunakan untuk melakukan modifikasi dari sistem yang sudah ada, juga untuk melakukan kegiatan maintenance dari sistem DCS Centum VP. Bentuk fisiknya itu sama seperti HIS. Yang membedakan dengan HIS ini adalah software di dalamnya. EWS ini dilengkapi dengan builder sebagai window untuk modifikasi. Selama pekerjaan engineering itu tidak dilakukan, EWS dapat berfungsi sebagai HIS, dan dia juga dapat melakukan emulasi atau tes fungsi secara virtual. Next.
Nah, perlengkapan sistem konfigurasi ada CGW. CGW ini berfungsi untuk menghubungkan kabel VNet dengan kabel internet untuk keperluan supervisor komputer itu sendiri ataupun untuk dihubungkan ke jaringan intranet dengan CGW. Kita juga dapat menghubungkan dua sistem Centum VP yang jaraknya berjauhan dengan menggunakan jaringan telepon. Sedangkan VNet adalah kabel komunikasi kontrol yang menghubungkan antara FCS, HIS, BCV, dan CGW. Standar dari VNet ini sendiri itu dual redundant. VNet atau IP sebuah kabel berbasis IP yang real time untuk proses otomasi dan sudah menggunakan sistem komunikasi 1 Gbps. Nah, kalau Ethernet ini sama sih seperti VNet untuk fungsi komunikasi internet. Kalau fungsi komunikasi internet ini dan digunakan sebagai landasan kabel komunikasi di mana di masa mendatang yang fungsinya sama seperti teknologi VNet. Kalau Fieldbus ini Fieldbus ini adalah sebuah komunikasi berbasis digital yang diterapkan pada field instrument. Nah, sedangkan engineering PC itu sebagai manajemen dan pemeliharaan sistem. Kalau operator PC itu fungsi operator PC itu sebagai pencatat data variabel pada saat real time. Nah, next itu apa yang membuat sistem DCS handal? Semua proses termonitor dalam satu interface itu dalam HMI. Dia juga menggunakan sistem discrete yang berarti controller tidak harus berada dekat dengan plan. Dia juga dapat melakukan kontrol suatu loop sistem di mana loop itu dapat mengerjakan beberapa proses kontrol. Dapat melakukan kontrol suatu loop sistem di mana suatu loop dapat mengerjakan beberapa proses kontrol. Terus dia sarana pengumpulan dan pengolahan data agar didapat output proses yang tepat. Nah, FCS ini terhubung langsung dalam memproses sehingga hal tersebut membutuhkan terutama kehandalan yang tinggi dan akurat. Pada sistem duplex, modul prosesor ini ada yang aktif, ada juga dalam kondisi standby yang nantinya dapat dialihkan dari aktif ke standby tanpa banyak interupsi dalam mengontrol ketika modul yang aktif suatu saat drop atau terjadi gangguan. Next itu keuntungan dari sistem redundant. Nah, ini ada LCU redundancy. Nah, sistem redundancy merupakan salah satu cara untuk mengurangi keterbatasan dari pengontrolan. Sistem ini merupakan sistem yang berguna untuk mengamankan data-data proses produksi. Dia terdiri dari dua buah pengontrol yang akan saling menggantikan fungsi kerja apabila salah satu dari pengontrol itu tidak bekerja. Sehingga prosesnya nanti ini akan bisa terjaga. Karena jika mati ketika akan start up membutuhkan waktu yang lama, maka DCS ini dilengkapi dengan sistem redundancy ini. Next itu ada fungsi dari HMI. Fungsinya interface antara DCS dan operator, monitoring terpusat dari plan, menyajikan informasi plan terkini kepada operator menggunakan graphical user interface, menerjemahkan instruksi operator terhadap mesin. Mungkin operator ini untuk melakukan operasi, maintenance, pengembangan. Nah, operator konsol. Jadi operator konsol ini terdiri dari microprocessor, CRT, keyboard. Bagian-bagian dari HMI ini ada pertama tampilan statis dan dinamik. Terus ada manajemen alarm, trending, reporting. Nah, perangkat pendukung ini itu ada power supply, CPU, RAM atau ROM, ADC atau DAC, CRT atau LCD. Kalau power supply ini untuk mensuplai arus listrik. Terus kalau CPU ini rangkaian elektronika yang menerima dan mengirimkan serta memproses suatu perintah. Nah, RAM ini sebagai memori. Terus ADC ini mengkonversi informasi digital ke analog. Terus CRT ini untuk menampilkan tampilan HMI. Next itu terakhir otorasi aplikasi pada HMI dan optimasinya. Nah, untuk otorasi sendiri itu akses masuk ke HMI itu ada 3 macam. Iya, 3 macam. Yang pertama itu ada HMI untuk operator yang hanya bisa diakses oleh operator saja.
dan hanya bisa sebatas memantau proses dan merubah parameter itu. Misalnya merubah bukaan valve, memantau besarnya variabel proses dan sebagainya. Ada HMI untuk teknisi. Jenis ini diaplikasikan oleh teknisi di lapangan, misalnya untuk maintenance atau dan kalibrasi, restroke control valve dan sebagainya. Dan juga ada HMI untuk engineer yang biasanya difungsikan untuk engineer, misalnya itu untuk programming logic control dan sebagainya. Nah, untuk optimasi sendiri pada HMI ini berada pada tingkat klien dan servernya. Bisa dapat dikatakan pada sistem komunikasinya. Nah, dari MMI ke FCS terus dieksekusi di field atau lapangannya. Mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.